Sobat Padi setiap tahun, setiap ulang tahun Padi 8 April mereka bikin jambore hanya untuk mengumpulkan padi kembali. Tahun 2006 waktu Padi masih aktif-aktif, saya diminta satu partai untuk jadi anggota DPR pusat. Iya. Cuman aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Okay. Oh, sobat, maafkan aku mencintainya. Aku tak bermaksud membuatmu sungguh tak berarti. Yeah, Opa Fadli luar biasa. Sudah datang di studio saya. Gimana kabar Kak? Agak karebata. Alhamdulillah Madeceng. Alhamdulillah. Ternyata si kampung Ki. Iya. Pada kita gitu bone. Tobone. Iya. Nice people, saya kedatangan Opa Fadli. Kita di Makassar akrab sapanya itu Opa. Iya. Memang sudah lama itu panggilan Opa itu. Gimana historinya itu Kak? Wah, itu panjang juga itu. Panjang juga. Yang pertama panggil Opa itu Arman Maulana dengan Dewa Bujana. Tahun 2002. Oke. 2002. Karena kita kan punya cerita anak-anak 90-an, 2000-an kan cerita tentang Opa, cerita lucu-lucuan tentang Opa. Saya cerita ke anak-anak Gigi, akhirnya sampai sekarang saya dipanggil Opa sama Arman Maulana sama Bujana, sampai Sobat Padi panggil Opa. Panggil Opa, luar biasa. Akhirnya Opa terima saja. Oh iya. Itu karena memang paling dituakan atau paling senior atau gimana itu Kak? Bukan. Atau sering bicara serius sama musisi? Tidak, kisah-kisahnya Opa itu kan urban legendnya Makassar. Jadi kayak apa? Opa ini kenapa sayang sekali sama Oma? Ternyata Opa tidak pernah panggil namanya tuh. Opa panggil sayang, panggil cinta. Ternyata Opa lupa namanya Oma. Jadi panggil sayang. Cerita-cerita lucu begitulah. Luar biasa. Kak, saya masih ingat itu Kak, waktu saya masih SD Kak. Saya itu dengar lagu tak. Saya kan langsung ketahuan tuh aku ya. Tapi kami lah ini yang kemudian menjadi kangen lagi suasana musik-musik seperti genre-genrenya Padi, genre-genrenya Sheila on Seven, kan sangkatan semua itu Kak ya. Padi, Sheila on Seven, Riff, Jamrut ya, Bumerang. Itu masih saya nikmati sekali Kak. Dan lagu yang paling saya suka salah satu tadi itu Kak, lagu Sobat itu. Nah, tapi berapa kali saya nonton konser Padi, pernah juga di Kendari kalau tidak salah. Lagu Sobat itu Kak, itu selalu menjadi penutup sampai ya? Sekarang masih jadi penutup. Sampai sekarang. Jadi kayak lagu kebangsaannya Sobat Padi. Betul luar biasa. Alhamdulillah. Kak, aktivitas sekarang ini masih dong tentang dunia musik, masih musisi? Masih siap. Tentu kan Kak Opa ini kan legend juga lah. Belum. Wah, legend dan melekat sekali soal musisi. Fadli Padi, dan kemarin kan sempat vakum Kak. Iya. Saya baru kemudian senang sekali itu Kak ketika kemudian ada bersama Maher Zain. Lagu-lagu religi. Tahun berapa itu lagi Kak? 2010-2011. Jadi pas Padi vakum, setahun kemudian Maher Zain sama Maher Zain. Oke. Boleh di-sharing dulu dong Kak. Sebenarnya di Padi itu, karena saya ini kan baru, hanya kita yang saya bisa aja interaksi ini. Di personilnya di personilnya Padi. Sebenarnya band Padi itu Kak terbentuk dari kapan sebenarnya sih Kak? Band Padi itu terbentuk resminya tahun 97, 8 April tahun 1997. Tapi kita memang satu kampus sama-sama di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya. Jadi saya lulus SMA 2 Makassar, lulus di Fakultas Ekonomi Airlangga, ketemu teman-teman Padi. Jadi kita berteman dari kampus waktu skripsi. Ya, karena waktu skripsi kan tinggal kerja skripsi, kita bikin band untuk rekaman, niatnya untuk rekaman, dan ya itulah terbentuklah Padi. Lagu pertamanya apa sih yang dibikin Kak waktu itu? Kalau lagu pertama dirilis Sobat. Ada 4 lagu yang kita bikin demo. Saya ingat kita kumpul uang 2,5 juta kalau enggak salah, kita bikin demo live di satu studio di Surabaya. 4 lagu, ada Bidadari, Sobat, Beri Aku Arti, dengan Begitu Indah. Itu 4 lagu yang kita bawa keliling untuk menawarkan ke perusahaan rekaman waktu itu. Betul.
Dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita keliling dari 8 label rekaman waktu itu label ke-8 yang terima. Label apa itu Kak? Sony Musik. Wah, luar biasa. Dan memang lagu Sobat kayaknya. Dan sampai hari ini lagu itu liriknya masih sesuai dengan masih bisa kita pakai hari ini. Kalau mahasiswa kan masih biasa ada mengalami kejadian seperti itu kayaknya. Betul. Jadi at least paling tidak Kak, Padi kemudian berjalan terus sempat berhenti itu di tahun berapa lagi Kak? 2009 akhir. 2009 akhir Kak ya. Dan kita vakum 7 tahun. Wih, lama juga. 7 tahun. 7 tahun memang Kak ya? Masuk SD sampai masuk SD. 7 tahun. Boleh dong di-sharing Kak. Mungkin masih banyak yang belum tahu, terutamanya teman-teman Nice People ini yang menyebabkan kemudian itu hari vakum. Apakah mungkin karena masing-masing sibuk atau ada proyekan-proyekan yang kemudian masing-masing personilnya harus kemudian kayak tidak bisa bikin fokus ini? Iya, macam-macam banyak faktor yang bikin vakum. Iya, karena kita tiap keluar album, touring, promo, touring, istirahat sebentar, bikin album. Jadi ada pola yang sama yang kita bikin sejak tahun 99 sampai 2008 dan 2008 lama-lama memang chemistry-nya makin berkurang. Chemistry-nya makin berkurang. Ada anggota yang pengen berbisnis, ada yang pengen bikin album solo, ada yang mau bikin ini, ada yang mau bikin itu. Sampai akhirnya awalnya kita putuskan vakum. Itu buat 3 bulan, tapi akhirnya lanjut sampai 7 tahun ya udah. Vakumnya itu disepakati juga kayak? Disepakati. Kita rapat. Rapat untuk vakum. Rapat untuk vakum. Daripada bubar, lebih bagus vakum. Jadi mau berpisah atau alias mau vakum berpisah sementara, vakum itu dirapatkan kan? Dirapat ke musyawarah dong. Biasanya kan muntaber Kak, mundur tanpa berita. Oh iya. Kalau di Padi? Kalau Padi masih disiplin masalah begitu. Masih diskusi Kak ya? Baru saya tahu ini Kak. Jadi hasil rapatnya memang ya kita istirahat deh, vakum dulu deh 3 bulan. 3 bulan rencananya. 3 bulan. Setelah 3 bulan berjalan? 3 bulan berjalan, kita mau ketemu lagi, ternyata masih ada yang belum siap untuk kembali. Ya udah, enggak apa-apa, kita saling mengerti. Dan setelah itu ada banyak kejadian macam-macam. Ada yang masuk pesantren, ada yang ada yang apa. Jadi akhirnya sampailah 7 tahun. Sampailah 7 tahun. Itu mau kembali 7 tahun pun kita rapat lagi tentang bagaimana kita balik, maunya konsepnya bagaimana. Yang kemudian menjadi Padi Reborn. Jadi tinggal dikasih reborn dan jadilah itu. Betul. Tapi kan kemudian begini Kak, ada musik kimia waktu itu Kak. Musik kimia. Saya masih ingat sekali itu Kak. Dan berapa kali, 3 kali kalau tidak salah saya nonton konser musik kimia di Makassar kalau saya tidak salah Kak. Acara Max 1 kali kalau tidak salah. Terus ada yang di Karebosi kalau tidak salah. Tidak tahu di mana lagi itu. Pokoknya saya suka sekali lagunya lah Kak. Tapi memang rasanya masih rasa Padi sih. Karena ya Opa Padli vokalisnya. Ada 3 orang. Ada 3 orang dari Padi di situ. Termasuk Yoyo ya. Yoyo, Rindra, saya. Gitarnya cuma 1, jadi 2 gitaris Padi tidak ikut di musik kimia. Oke. Itu apa bedanya itu Kak, musik kimia dengan Padi? Bedanya sebenarnya musik kimia itu hadir karena Padi vakum. Kalau Padi tidak vakum, musik kimia enggak datang, enggak hadir. Memang kita waktu itu kan kita menjaga api istilahnya ya. Karena teman-teman ini sudah ini bagaimana ini? Kapan mau kumpul lagi? Kapan mau kumpul? Sudah ada anggota Padi yang sudah bilang saya pulang kampung deh. Capek maka urus beginian. Saya bilang jangan dulu lah. Kita ini masih punya komitmen, kita punya. Apalagi Sobat Padi. Sobat Padi setiap tahun, setiap ulang tahun Padi 8 April mereka bikin jambore mandiri. Jadi kita itu mulai dari Situ Gintung, Jakarta, Jogja, Bogor, Makassar, ada 5 kali Sobat Padi bikin hanya untuk mengumpulkan padi kembali. Sampai jambore loh, sampai jambore loh. Iya, kita punya tanggung jawab dengan Sobat Padi dan kita punya komitmen. Jadi terus kita bikin apa? Ya udah kita bikin, ayolah kita bikin project. Musik kimia ini niatnya untuk project, bukan untuk menggantikan Padi. Bukan untuk menggantikan Padi. Menjaga api semangat kita. Oke. Jadi akhirnya lagu-lagu yang
Yoyo tulis, saya tulis sebenarnya untuk Padi. Yes. Ada beberapa lagu itu karena Padi tidak jalan, sebagian kita bawa ke Musik Kimia dan sebagian kita berempat bikin untuk Musik Kimia. Jadi akhirnya Musik Kimia itu keluar mini album 1 dan full album 1. Yang menarik karena di Musik Kimia tidak ada Piu-nya. Ari dengan Piu, dua gitarisnya tidak ikut. Tidak, Ari sama Piu. Iya. Tapi kenapa bisa tidak ada Piu di situ, Kak? Memang karena Piu waktu itu sudah bikin album solo. Piu bikin album solo, bikin label juga itu, terus produserin artis-artis juga macam-macam. Jadi ya dia punya kesibukan sendiri. Jadi saya, Rindra sama Yoyo waktu itu kan baru keluar dari pesantren, maksudnya paham. Pesantren pesantren gratis itu. Betul. Dia tanya ini mau gimana apa yang kita harus bikin. Saya bilang ayo kita bikin, yang penting jangan pakai nama Padi. Karena Padi itu 5 orang, saya bilang. Nggak bisa tergantikan itu. Tidak bisa tergantikan. Kalau mau bikin, ayo kita bikin project sampai Padi kembali. Dan akhirnya kita putuskan untuk bikin project yang namanya Musik Kimia. Yang namanya Musik Kimia. Dan gitarisnya itu produsernya Padi. Stefan Santoso itu produser album Padi 1, 2, 4, dan 5. Luar biasa. Kak, kalau kita bukan bermaksud membandingkan Kak Fadli, Kak Opa, tapi apa sih yang menurut Kak Fadli yang paling membedakan antara band Padi dengan band-band yang lain? Yang paling ciri khas sekali kalau menurut Opa sendiri? Kalau Opa sendiri bilang semuanya punya kelebihan, punya karakter, betul, ya. Punya karakter. Yang saya selalu bilang itu liriknya ya, Mas Piu. Terus Mas Ari itu gitaris yang satu, Mas Ari itu seperti pelukis. Jadi kalau saya bilang Ari tidak ada dalam Padi, Padi itu hanya salah satu dari band hard rock aja. Tidak ada karakternya, cuma lagu-lagu hard rock biasa. Tapi karena Ari ada, dia bikin nuansa yang menggantikan suara keyboard, suara synthesizer, gitarnya dia pakai efek-efek itu yang bikin Padi tambah kaya. Yang memberi warna. Ya, ditambah rhythm section. Menurut saya rhythm section. Yang mana Ari di sini, Kak? Yang mana yang tadi? Paling ujung kanan tadi. Oh, paling ujung kanan. Oke. Jadi semuanya saling menguatkan sih. Saling menguatkan satu sama lain. Saling menguatkan. Dan itu yang bikin jadi karakternya Padi. Kita memang kalau bikin band kan memang harus ada karakter ya. Harus ada karakter. Tidak menduplikasi karakter orang, tidak mencoba mengcopy plug Ini Ari. Oh, itu ya. Ari. Kalau ini rhythm section, buat saya ini rhythm section terbaik di Indonesia. Rindra dengan Yoyo. Luar biasa. Tapi yang pakai topi tadi itu andalanku saya tuh. Iya, kalau saya sempat khawatir Kak, mati bubar Padi nih. Iya. Saya khawatir. Biasanya kan kalau band bubar itu Kak, biasanya yang diganti pertama adalah vokalisnya. Iya. Biasanya ini Kak. Pernah memang ada menggantikan seorang Opa. Nggak ada nih. Iya. Dan pernah saya baca caption Kak dalam satu postingan, mungkin karena waktu itu mungkin 2009-2010 itu Kak, saya masih kuliah di Unhas. Jadi itu hari muncul kolaborasi beberapa vokalis. Yang kayaknya kalau nggak salah di RCT event 1 Million Voice. 1 Million Voice. Yang ada Once Ariel, Duta, Opa dengan vokalis Jamrud siapa? Krisyanto. Akhirnya ada orang bikin caption Kak, bahwa inilah para vokalis terbaik Indonesia saat ini dan bisa kekal sepanjang masa. Ariel Peter Pan, Ariel Noah dengan suara berkarismanya, Krisyanto dengan suara rocknya, Duta Sela on Seven dengan suara romantisnya, Once dengan suara tingginya, dan Fadli Padi dengan suara berwibawanya. Begitu yang saya baca Kak, dan masih saya ingat sekali itu. Iya, dan itu jadi doa kayak mudah-mudahan itu jadi doa. Karena semua energi yang baik kan insya Allah jadi
Dan kita bisa lihat beberapa tadi nama yang saya sebut itu vokalisnya luar biasa hari ini menjadi inspirator para musisi lain yang baru tumbuh. Amin. Luar biasa. Kak berwibawa. Kan orang ini suaranya Opa Padli ini berwibawa sekali. Berat, dalam. Kayak begitu Kak. Sebenarnya kalau ada lagu Kak dari lagunya Pak Adi yang betul-betul kayaknya itu memang lagu cocok sekali untuk suara Kak. Walaupun saya tahu pasti cocok semua ini Kak. Tapi kan pasti seorang vokalis ada satu lagu yang memang jadi andalanku sekali ini. Andalan nih. Iya. Yang kalau kita nyanyikan itu Kak, kayak jiwata ikut bernyanyi semua Kak. Atau mungkin ada pengalaman yang ikut di dalamnya. Lagu favoritku di Padi itu sebenarnya Begitu Indah. Itu lagu begitu sederhana. Terus semua karakternya Padi ada gitar efeknya Ari dengan delay, terus dia pakai riff ya. Terus sederhana, beatnya Yoyo yang tidak umum, mainnya Rindra. Jadi lagu paling sederhana tapi yang paling Padi saya rasa itu Begitu Indah, dan itu jadi begitu lagu indah. Saya bisa membayangkan yang indah-indah dengan menyanyi itu. Karena kalau Pak Adi konser baru lagu Begitu Indah, vokalisnya enggak usah menyanyi, penonton yang menyanyi sendiri Kak. Iya. Amin. Jiwa itu lagu itu Kak ya. Iya. Apa ada makna khusus Kak di lagu itu? Mungkin proses terinspirasinya diciptakan lagu itu. Itu sebenarnya imajinasi ya, imajiner. Sebenarnya orang itu ambigu sebenarnya. Kita bisa bayangkan siapa saja atau apa saja yang paling indah yang kita bisa bayangkan dengan menyanyikan itu. Jadi tidak terbatas hanya sosok atau sosok perempuan yang kita cintai. Apa saja yang kita imajinasikan. Iya, imajinasikan. Jadi sebenarnya kayak terjemahan bebas lah. Oke. Mau dibawa kemana enak aja. Betul. Yeah. Boleh dong sepenggal rapnya aja Kak. Tetapi saya mau dengar Kak yang tidak biasa saya dengar di MP3. Yang lagu Begitu Indah. Okay. Yang ala improvisasi Kak. Okay. Ya, kan biasanya kan para musisi di YouTube itu kan cover-coveran apa segala macam terus diimprovisasi. Saya mau dengar kalau seorang vokalis sebenarnya mengimprovisasi ya. Oke. Ini barusan stres vokalis Padi nih. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Nice boy, man. Woi, tepuk tangan dulu. Ada penonton bayaran gitu. Opa, luar biasa karya yang sudah diciptakan di Belantika Musik Indonesia. Namun kita tahu perjalanannya Opa ini banyak juga menginspirasi musisi-musisi muda, wabil khusus di Kota Makassar. Biasanya kan orang Kak kalau sudah jadi musisi sampai mungkin topnya apa segala macam, biasanya tuh banyak obsesi lain, aktivitas Kak selain menjadi seorang Padli Padi. Saya dengar kemarin itu berkebun. Saya dengar ini Kak ya. Ini saya mau klarifikasi, benar gitu Kak ya? Berkebun Kak di? Ada apa dengan berkebun ini Kak? Jadi pada saat Padi Vakum ini saya cerita sedikit tentang saya waktu itu sedih sekali karena Padi Vakum. Terus datang Ari gitarisku bilang, Fat, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Fat. Padi nggak bisa jalan. Daripada kamu stres, kamu sedih, kamu cari hobimu yang lain, mainanmu yang lain selain musik. Karena kita nggak bisa. Saya langsung pikir, apa hobiku yang lain? Apa hobiku yang lain? Hobiku yang lain ternyata berkebun. Saya suka menanam-nanam, saya suka membibitkan, saya suka semua yang berhubungan dengan alam. Ya, karena latar belakangku, bapakku itu pegawai negeri. Tapi beliau itu dari kecil saya lihat beliau membibitkan, ya mungkin masih ada sisa-sisanya di sini, palem-palem raja yang ada di Sulawesi Selatan itu bibit beliau ya, yang dikasih cuma-cuma. Saya melihat beliau merawat itu semua, membibitkan dan membagi-bagikan bibitnya.
Dan itu bagian tradisi keluarga. Kayak Trembesi juga, almarhum Andi Oni itu ponakannya bapak ya, masih keluarga. Jadi ada tradisi begitu di keluarga. Jadi secara alamiah saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Karena dari kecil kan terbiasa. Yang kedua mungkin lebih banyak ke nutrisi ya. Nutrisi karena latar belakang ibuku orang kesehatan. Jadi saya banyak fokus ke nutrisi. Berkebun, itu berkebunnya sekedar hobi kah atau sudah ada juga menghasilkan nilai ekonomi? Jadi saya fokusku memang bikin urban farming ya. Dulu sama kalau nggak salah awal-awal 2010 pas Padi Vakum Indonesia waktu itu ada gerakan namanya Indonesia Berkebun. Salah satunya Pak Ridwan Kamil, terus berkembang kemana-mana, Makassar berkebun dan lain-lain. Saya jadi diminta jadi dosen di situ, dan akhirnya berkembang karena waktu itu belum banyak yang tahu aquaponik, ada teknologi pertanian waktu itu namanya aquaponik, yang pertanian lahan sempit yang kita bisa menghasilkan protein dengan sayuran dari halaman rumah. Akhirnya saya fokus ke edukasi. Bukan ke komersialisasi komersial. Jadi saya pengen ini banyak diduplikasi. Akhirnya alhamdulillah setelah jadi dosen mengajar calon-calon pensiunan itu untuk mandiri. Ini dari serius ini Kak jadi dosen Kak? Serius. Vokalis jadi dosen. Hobi kedua. Oke. Terus akhirnya sempat waktu itu Daeng Ical jadi wakil wali kota ya. Wakil wali kota Makassar. Saya diminta sama Daeng Ical buat bikin instalasi aquaponik di SD, SMP, SMA ya. Ada 30-an kali ya. Ada 30-an waktu itu. Gokil. Dan sekarang anak-anakku kan sekolah di sekolah alam. Jadi di sekolah alam itu sekolah komunitas yang akhirnya pada saat musik kimia jalan saya pindahkan semua aquaponikus itu dan itu jadi laboratorium besar dan sekarang kita bikin kurikulum untuk sekolah alam sudah jadi. Sekolah alam Kak? Sekolah alam Indonesia namanya. Foundernya Fadli? Saya bagian dari keluarga besar sekolah alam Indonesia. Sekolah alam berarti sekolahnya maksudnya alam, Kak? Dekat dengan alam. Dekat dengan alam. Bersahabat dengan alam. Wah, itu di mana itu Kak? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Makassar apakah ada juga rencana? Di Makassar pernah sempat dibentuk, ada juga di Goa saya lihat. Karena ini sekolah alam bukan franchise. Semangat komunitas. Siapa yang punya passion kita kasih konsepnya. Wah, keren ini. Bukan arahnya bukan ke bisnis pendidikan. Tapi bagaimana kita mendidik generasi yang berkarakter yang dekat dengan alam. Apa masalahnya Kak? Apakah seorang opa juga punya keresahan terkait dengan kondisi alam hari ini? Ya pastilah. Selalu lah begitu. Karena kalau kita bicara orang-orang, saya selalu bilang begini. Ada dua tipe manusia, ada yang berbuat kerusakan, ada yang menjaga. Jangan sampai kita ada di sisi yang satunya. Paling tidak seumur hidup kita ini kita ada manfaatnya, minimal kita menjaga alam ini, bersahabat dengan alam. Itulah kemudian seorang opa menyalakan sebuah lilin kemudian mendirikan sekolah alam. Mulai dari yang kecil-kecil. Masya Allah, termasuk anak-anaknya. Anak-anak ini. Wah, keren. Boleh dong satu kali nanti saya diajak jalan-jalan ke sana, bikin vlog, boleh lah. Boleh. Tentang sekolah alam itu. Saya penasaran. Soalnya saya suka alam dan banyak teman-teman saya itu itu teman-teman pencinta alam apa segala macam. Selalu saya tanya, "Kenapa kok sampai cintai alam? Apa alasanmu? Dia benda mati." Tidak apa. Jadi saya penasaran supaya ingin tahu apa sih sebenarnya literasi yang dia punya. Betul. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, yang menarik ini, Pak. Pernah beredar nama tak, nah tapi ini benar hoax atau tidak, tetapi beredar nama tak itu diusulkan ya menjadi salah satu calon bupati atau calon wakil bupati di kampung saya, di kampungnya itu di Kabupaten Bone. Iya, bukan hoax itu ya. Bukan hoax itu, benar itu. Hoax, Wah, sempat diajak untuk masuk ke politik. Masuk. Karena dianggap bahwa tidak ada urusan padinya ini. Itu gimana ceritanya itu, Pak? Soal politik ini, waduh. Mungkin saya sekalian di podcast boleh agak dekat dikit Pak Tabe. Saya cerita di podcast Jadi sebenarnya dari tahun 2006 waktu Padi masih aktif-aktif, saya diminta satu partai untuk jadi anggota DPR pusat.
2000 ya, ada dua partai. Saya bilang memang saya tidak set diriku untuk menjadi itu. Nah, saya tahu bapakku memang salah satu orang yang biasa di birokrasi, terus dan saya memang dari muda saya tidak mengeset diriku untuk jadi itu. Dan pada saat tahun 2000, mulai dari 2008 sampai ke dekat-dekat sekarang lah, masih banyak tawaran-tawaran jadi wakil inilah, wakil bupati, wakil wali kota, wakil apa. Nggak perlu kita bahas terlalu jauh. Yang pasti memang saya selalu bilang gitu, saya selalu tanya sama diriku sendiri. Sebelum saya bicara ke yang menawarkan, saya bilang saya sudah tanya sama diriku sendiri sampai saya bawa sholat gitu ya. Memang tidak ada apinya, saya tidak punya api untuk ke situ. Saya tidak punya passion untuk ke situ. Walaupun saya tahu saya bisa, cuman saya tidak mau. Ada alasan-alasan mungkin panjang kalau saya harus ceritakan itu, tapi yang pasti tiap orang ada perannya ya. Dan saya ambil peranku sebagai sang penghibur aja, cukup. Sang penghibur, lagu andalannya anak-anak kalau di mobil baru perjalanan jauh itu lagu andalan itu sang penghibur. Tapi memang waktu itu sempat juga berpikir atau mengajak diskusi keluarga, atau hanya memang sudah keputusan saya pribadi, yang lainnya tidak usah mencampuri. Keluargaku pun mendorong. Oh, mendorong? Iya, keluargaku pun mendorong. Saya cuman bilang ya sama keluargaku, saya bilang saya tidak punya api di situ. Tidak ada api untuk ke situ. Saya tidak tahu lagi masa depan bagaimana, kan kita tidak tahu. Tapi yang pasti saya sampai bilang sama keluarga, saya bilang kalau memang saya mau dari 2006 saya ambil DPR RI itu. Iya, saya ambil dan saya fokus langsung switch dari musik ke hal itu. Tapi memang saya sampai sekarang pun tidak ada ya. Walaupun tawaran masih ada. Bergerilya sana sini. Bergerilya. Saya berpikir begini, saya tanpa harus masuk ke dalam lingkaran itu, saya bisa berteman dengan itu semua. Betul. Saya bisa berteman dengan hijau, kuning, merah, biru, apa saya warnanya, dan memang ada peran kan dalam satu tatanan kebangsaan itu. Betul. Ada perannya, dan seniman itu ada perannya di situ. Seniman ada perannya. Dan seniman itu cukup di situ tempatnya, dia pas lah. Ya. Tapi ndak kasihan Ki, atau ndak ada keinginan untuk melihat kampung halaman itu malah tiap tahun saya lihat kampung halamanku. Oh, tiap tahun. Kalau ziarah makam ke bapak kan. Cuman saya bilang begini, kalau saya mau bekerja untuk umat ya, saya punya sahabat-sahabat dan saya hormati sekali sahabat-sahabatku yang masuk ke dalam ranah itu. Saya hormati sekali, dan kalau saya pribadi memang berpikir lebih banyak ke lembaga-lembaga amal. Kita bisa bikin gerakan-gerakan amal dengan mengajak semua ini, mengajak siapapun. Kan kita bicara tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah. Tidak ada lagi bendera di situ. Kita mau bikin sesuatu manfaat, kerjakan, dan tidak ada batas waktu gitu kan. Betul. Tidak ada batas waktu. Dan tapi kan hisapnya juga dikit kan. Hisapnya juga dikit. Iya, siapa yang mau dapat? Kita udah punya banyak hisap, mau dapat tambahan hisap lagi. Betul. Cuman memang ada orang-orang yang pantas dapat itu. Tapi pernah Ustaz Dasat itu sampaikan bahwa menjadi seorang pemimpin itu gampang sekali masuk surga. Iya, betul. Kalau ada seorang pemimpin baru dia susah masuk surga, itu betul-betul pemimpin rugi itu. Rugi, betul. Karena kalau pernah saya dengar hadis, kalau tidak salah ini, mohon diluruskan, bahwa kalau ada satu doa dari umatnya Nabi Muhammad yang hanya satu saja dikabulkan, mintalah pemimpin yang adil. Gitu. Sudah, betul itu. Dan itu yang kita rindukan. Itu yang kita rindukan. Saya baca biografinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Betul. Ada temanku yang jadi pemimpin satu kabupaten atau apa, saya kasih hadiah itu, ini baca Ki ini. Ini salah satu contoh teladan, ini contoh pemimpin yang dirindukan di zaman ini. Kami ini sebagai umat, sebagai rakyat merindukan. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan memang sudah
masanya monarki ya, Iya. jadi setelah Khulafaur Rasyidin dan itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz jadi bahkan dianggap sebagai khalifah kelima. Itu saya baca, saya menangis baca karena kenapa? Karena rindu, seperti yang kita bilang, pemimpin yang sangat-sangat kita rindukan, dan ya mudah-mudahan kita dapat banyak pemimpin yang begitu. Iya, insya Allah. Pemimpin yang adil. Yang adil. Padahal sebenarnya ekspektasi saya besar banget ini sama Opa, yang kemudian bisa mewarnai, ya kan, kepemimpinan kita. Paling tidak dari yang kecil dulu di Kabupaten Bone misalnya. Kita doakan sama-sama lah mudah-mudahan, karena kompetensi kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Tadi Opa sebenarnya saya paham, saya tahu apa segala macam. Ya tapi mungkin belum ada apinya. Iya. Dan malam ini Opa saya mulai nyalakan api itu pada Opa. Amin. Allah Akbar. Kan kira-kira seperti itu Opa ya. Artinya kan kita tidak melihat pemimpin sekarang atau pemimpin yang kemarin siapa yang lebih baik, siapa yang lebih tidak, kita melihat itu. Tapi bagaimana eranya hari ini, memang kan kita lihat harus cepat sekali. Betul. Era digital yang seperti luar biasa dan butuh karakter pemimpin yang memang bisa menyesuaikan itu. Di sisi lain kita lihat bagaimana kondisi hari ini. Saya akan mensupport kayak kita, insya Allah saya support, karena kita memang Masya Allah kita dibalik kita saya kita memang itu saya bilang kita punya passion. Saya tamat SMA. Saya cerita sedikit tentang. Saya tamat SMA, saya lulus di salah satu kampus negeri dengan bebas tes. Saya tidak saya kasih jatahku ke sahabatku. Saya tidak mau masuk ke kampus itu. Serius? Saya mau ke Surabaya atau ke Bandung. Di Bandung saya tes Parahyangan dan alhamdulillah lulus, karena di situ ada pas band waktu itu. Saya mau ada di komunitas musik. Passionku memang di musik. Dan ke Surabaya, di Surabaya ada Dewa dengan Bumerang. Betul. Masih hidup waktu itu. Saya mau kuliah sambil mewujudkan mimpiku, dan itu karena passion. Dan alhamdulillah pada saat saya kuliah lulus terus jadi musisi, bikin padi, dan sampai sekarang ini saya rasa itu sudah betul-betul yang saya impikan. Saya sudah hidup dengan yang saya impikan dari SMA. Jadi kayak kita pantas, karena kita memang ada di dalam itu dan care, sensitif juga, tahu bagaimana permasalahannya umat, permasalahan rakyat. Itu yang kita sudah bangun ya. Jadi saya support sahabat-sahabat yang memang men-set dirinya untuk menjadi itu. Luar biasa. Ini menginspirasi sekali Opa, luar biasa. Jadi memang cita-cita dari awal memang jadi musisi Opa ya. Iya, itu sih. Tidak ada cita-cita lain. Ada cita-cita lain. Ada cita-cita lain itu yang saya fokus, dan alhamdulillah saya kalau namanya I live my dream. Saya tidak merasa pernah bekerja karena saya mencintai apa yang saya kerjakan. Nice, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, jadi terjawablah rasa penasaran saya ini Opa. Yang kemarin beredar betul atau tidak ini apa segala macam. Ya karena kita tahu lah bagaimana kan ya, saya banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu Opa, apa segala macam. Artinya saya juga dalam dunia konten ini mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk menjangkau semua kalangan, semua warna. Sempat juga saya belum ada niat ini. Sempat juga ada beberapa tawaran Opa, tapi kan tentu saya belum sekelas Opa yang legend yang luar biasa. Kira-kira seperti itu Pak. Itu yang tadi sempat kita bicara sebelum kita nyalakan kamera. Kita proper ya. Kita proper. Betul. Pada saat kita mau jadi musisi, kita harus proper jadi musisi. Ada standar yang kita anggap ideal. Oke, saya sudah siap jadi musisi. Saya pelajari ini A, B, C, D, E, F, G. Mulai bagaimana industri bergerak, bagaimana. Seperti itu pula juga kalau kita mau masuk ke dalam mengurusi umat, pasti kita harus pantaskan diri kita, lahir dan batin untuk siap dengan semua ransel kita. Ini Bismillah. Saya maju. Pantaskan dirimu. Pantaskan dirimu. Menurutnya Opa banyak yang tidak pantas hari ini? Itu saya no comment, nggak berani bicara tentang orang lain, saya nggak berani. Cuman sebenarnya tiap orang bisa punya waktu untuk bertanya kepada dirinya kan. Biasanya kan
orang-orang cerdas itu selalu minta dinasehati. Betul. Iya, itu ciri orang cerdas, betul. Mau diisi dari siapapun, betul. Dari orang manapun, dari apapun dia bisa belajar dari itu. Luar biasa. Opa, mau sampai kapan sih jadi vokalis? Kemarin saya nonton God Bless. Saya menangis nonton konsernya. Saya jadi MC, terus saya nonton God Bless. Ahmad Albar umur 73 tahun, baru lahir anaknya waktu itu. Umur 72 tahun waktu itu. Saya nonton, saya melihat seorang Ahmad Albar menyanyi dengan gembira, dengan bahagia di hadapan direktur perusahaan besar waktu itu. Saya dengar beliau mengeluarkan, God Bless mengeluarkan lagu single barunya, dan saya menangis di mixer. Saya nonton dan saya menangis. Ya Allah, ini orang-orang ini yang menjadi inspirasi ke orang-orang ini, punya komitmen, dedikasi, kredibilitas, semuanya satu paket dalam dirinya. Ini orang-orang yang luar biasa, ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita tanya, mau saya terinspirasi. Selamanya. Saya tidak tahu bagaimana masa depan, cuman saya apinya besar terus ini di sini ya, di berkarya, berkesenian, bagaimana. Dan itu mungkin nggak terbatas di musik, karena kayak berkebun pun ada seninya. Berkebun pun ada seninya. Luar biasa. Sebelum closing Pamungkas, saya mau minta tanggapan dong seorang Opa Giring jadi masuk politik. Oke. Beberapa musisi kemarin sempat juga kan Pasha jadi wakil wali kota. Sekarang kembali jadi vokalis band Ungu, ya kan? Sudah jadi juri berbagai ajang kompetisi musik dan sebagainya. Gimana sih musisi yang masuk ke politik, ke DPR, jadi wali kota, bupati, ketua partai? Ya itu kembali ke pilihannya dia ya. Pilihannya dia. Satu, pilihannya dia. Kedua, saya betul-betul menahan diri, menghindari untuk menanggapi orang lain, karena saya selalu bilang siapa saya untuk bicara. Tapi kalau bicara dari sisi musisi ya, saya suka sama pemikirannya Iwan Fals. Iwan Fals itu saya ngobrol sama Mas Iwan waktu itu. Pemilihan presiden, dua calon presiden datang. Dan Pilpres tahun berapa? Pilpres kemarin 2019. Iya. Wih, amazing. Ketemu sama Mas Iwan, terus Mas Iwan bilang, iya berat kita Fat ya. Kita ini pengen jadi seniman, murni mau jadi musisi. Kita sudah dari kecil kita sudah set up untuk diri kita, jadi kita tidak mendukung siapa-siapa. Tidak mendukung siapa-siapa kan. Yang satu bilang, lihat kau tidak dukung saja saya jadi Jaka. Iya. Yang satunya lagi bilang, kau tidak ada prinsipmu. Jadi kita ikut dan tidak ikut sama, jadi kita tetap dianggap cemen, tapi tetap sama prinsipmu, karena musisi itu punya tempat dalam satu peradaban. Seniman itu punya tempat, dan hargailah itu. Iya. Luar biasa. Opa, terakhir. Siap. Saya bukan baru-baru sih, beberapa bulan yang lalu kan buka YouTube. Saya taunya dari YouTube loh, Mas. Dari YouTube lagu yang sama Govinda. Oke. Waduh, itu viral banget, trendingnya lama banget. Sudah dinonton terakhir berapa juta itu kalau enggak salah. Sudah puluhan juta itu. Sampai-sampai itu lagu saya pakai, Opa. Enggak tahu lah apa sih maksud lagu itu, tapi lagu itu saya pakai kalau saya dalam keadaan merasa sunyi. Saya dalam keadaan rindu ya? Iya, rindu, merasa sendiri. Kadang kalau lagi pernah saya satu malam, saya keluar malam-malam jam 12:30 ke jam 1 itu. Habis makan coto di Jalan Petarani kan, sop saudara. Sudah itu saya di mobil muter-muter aja ini, tol layang ini muter-muter sambil dengar lagu itu berulang-ulang. Nggak tahu kayaknya ada begitu makna yang besar dalam lagu itu. Tapi ya saya kurang tahu apa sih interpretasinya Opa, tetapi saya bolehlah nanti dengar sebagai closing, karena tadi kita buka dengan suara saya yang hancur banget. Saya mau tutup dengan suara yang bagus nanti, tapi lagu itu Opa. Soalnya lagu apa itu sih Opa? Itu lagu unik ya. Jadi unik, saya itu cerita unik lagi. Aduh, unik lagi. Saya cerita ke sedikit. Ini lagu unik ini. Jadi
saya sama Ade Govinda itu Ade Govinda itu datang juga sebagai sobat padi waktu Jambore. Saya dekat setelah Jambore sobat padi dan dia sobat padi. Terus tiba-tiba dia hubungi saya, padahal bukan teman nongkrong kan. Bilang, Mas Fadli, saya punya lagu, saya dapat dari mimpi. Pagi-pagi saya bangun, saya selesaikan, dan yang saya pikir nggak hanya Mas Fadli yang ada di kepalaku. Mas, mau nggak Mas Fadli bikin demo ini buat koleksi pribadi saya mau kasih ke seseorang. Koleksi pribadi saya untuk seseorang. Jadi ini tidak ada kepikiran buat komersial. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Saya bilang, oh ya udah, Dek. Pas hari ulang tahunku waktu itu 13 Juni, saya bilang, ayo Dek, kita tag. Rencanaku ini jadi kado persahabatan buat dia sebagai sobat padi. Saya nyanyi lah. Dan memang tidak ada dalam rencanaku untuk ini mau dikomersialkan seperti apa, dan akhirnya banyak orang yang dengar, wih sayang banget ini nggak keluar, ini lagunya enak banget gini. Betul. Dan itu jadi agak paradoks karena saya ada komitmen pribadi itu bilang saya tidak nyanyi lagu cinta di luar padi dan musik kimia. Tidak nyanyi lagu cinta di luar padi dan musik kimia. Itu komitmen pribadi. Komitmen pribadi, oke. Pada saat itu saya telepon ibu, telepon personil padi, manajer dan lain-lain, Mas, ini ada lagu dan saya diminta untuk keluarkan. Oh nggak apa-apa Pak, keluarin aja. Bagus kok ini lagu bakal trending nih, viral nih. Ini bakal long lasting katanya, karena lagu ini kamu nyanyinya nggak ada beban. Dan itu waktu saya tag cuma satu kali tag demo itu tidak pernah diulang lagi. Jadi tidak ada cut-cut. Waktu saya tag itu tag paling murni, saya nggak pikir ini mau jadi apa, bakal diapakan, tidak ada, betul-betul sederhana, hadiah untuk Ade Govinda sebagai koleksi pribadinya. Jadi pada saat lagu ini booming, saya bilang sama Ade, Dek, impianku ini kado persahabatan untuk kamu. Dan pada saat lagu ini jadi booming, akhirnya jadi kado untuk semua yang mencintai para perindu ya. Betul. Kadonya para perindu. Alhamdulillah. And time is yours, Opa Fadli bisa menyanyikan lagu. Full. Saya minta request full. Bisa agak dekatin sedikit Opa. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu. Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Terima kasih.